Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan kita pagi hari ini, kita masuk eh, ke pembahasan yang baru ya sebetulnya para jamaah sekalian. Kenapa? Ya, karena memang kitab ini ya, setelah tanda-tanda hari akhir yang kemarin kita bahas itu, ya kita masuk ke kejadian hari akhirnya justru, ya. Nah, kayak ini bersinggungan ya para jamaah sekalian. Nah, seperti yang tadi Anda sampaikan sebelum kelas dimulai itu, nanti para jamaah sekalian boleh sampaikan pendapatnya atau eh, sarannya ya, apakah pembahasan ini mau dibahas ke kejadian hari akhir, kemudian alam barzakh, alam kubur ya lebih tepatnya, kemudian perjalanan di akhirat nanti sampai ke hakikat surga dan neraka. Ya, karena ini bukunya 3 jilid ya, teman-teman sekalian. Ini tuh pembahasan sampai akhir. Ya, kalau misalkan takut bosan ya, para jamaah sekalian, boleh nanti kita ganti. Nah, setelah kita mengetahui para jamaah sekalian, ya di pertemuan yang lalu kita telah bahas ya bagaimana urutan ya definisi ya tanda-tanda hari akhir dari kecil, sedang, ya besar, dari yang sudah terjadi, dari yang belum terjadi, ya. Nah, maka dari itu setelah itu bagaimana ya kita lihat setelah tanda-tanda hari akhir itu muncul, ya, ya tentu itu tanda-tanda itu adalah ya alamah, ya bukti bahwa hari akhir telah dekat. Namun ya ketika hari akhir itu gimana, ya? Nanti insya Allah kita akan bahas bersama setelah ya kita akan bahas perjalanan tanda-tanda hari akhir ketika ya orang-orang yang tersisa di bumi digiring oleh api dari Aden ya menuju ke padang mahsyar. Nah, ini mulailah kita perjalanan hari akhir ya, para jemaah sekalian. Tanda yang terakhir ketika api dari bumi Aden menggiring manusia ke padang mahsyar, ya. Maka ya ketika kita menelaah kembali yang terakhir ya keluarnya api dari pusat kota Aden yang menggiring manusia ke padang mahsyar di negeri Syam, ya kita akan bahas lebih terperinci atau lebih detail. Ya, tanda ini merupakan salah satu 10 tanda hari akhir yang besar seperti yang telah kita bahas bersama. Ya, dari hadis Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asyra ayatin fadzakar dukhon wad dajjal wad dabatu wa tulu asy-syamsi min maghribiha." Ya, kata Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, tidak akan terjadi hari akhir para jemaah sekalian kecuali 10 tanda itu ya akan muncul dari asap, dajjal, binatang melata atau dabah ya, matahari terbit dari barat. Ya, kemudian wa nuzul Isa bin Maryam ya sallallahu ya alaihi salam wa Ya'juj wa Ma'juj, ya, kemudian Nabi Isa alaihissalam ya turun, Ya'juj dan Ma'juj akhirnya bisa bebas. Salah satu khusufin khosfu bil masyriq, ya, dan ada 3 tempat penanggalan bumi di Masyriq, Maghrib, ya, wa khasfu bil Maghrib, wa khasfu bi Jaziratil Arab. Ketiga penanggalan bumi yang khusus pada daerah timur, barat, dan juga Jaziratul Arab. Ya. Wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman tadrurun nasa ila mahsyarihim. Yang terakhir, ketika manusia dikumpulkan ya dari Yaman atau dari kota Aden menuju padang mahsyar, ya, maka Imam Nawawi rahimahullah taala mempertimbangkan tentang tanda-tanda tersebut. Yang pertama terjadi pada saat terjadinya hari kiamat, ya, jadi ketika bisa dibilang api dari kota Aden itu adalah salah satu awal dari terjadinya hari kiamat,
Ya, maka ada pendapat yang mengatakan api mengiringi orang-orang kafir menuju eh, dari kota Aden ya menuju Syam itu bukan sebagai tanda, tapi sebagai permulaan hari akhir. Ya, Hmm. Ada waktu pemisah antara tanda ini dan juga hari kiamat. Nah, maka ini sebagai hari kiamat bisa dibilang ya permulaan dari hari kiamat. Seakan tidak terpisah ya antara dua tersebut. Oke, pembahasan kedua atau pertimbangan kedua, ya lebih tepatnya pendapat kedua, terdapat ilmu besar yang baru ditemukan akhir-akhir ini dalam tanda ini. Ya, yang nanti akan kita bicarakan lebih terperinci ya, pada zaman sekarang. Tanda-tanda apa sih tentang api yang menggiring manusia dari kota Aden atau Yaman? Nah, besar dalil-dalil yang ditemukan oleh penulis kitab ini. Ya, tentu Rasulullah tidak berbicara tentang hawa nafsu, tidak mengarang-arang melainkan melalui dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hadis yang kedua dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda akan muncul api dari bumi Aden sebelum hari akhir. Ya. Maka di sini kalau di hadis ini sebetulnya pengawalan ya, pengawalan dari hari akhir. Ya. Wahai Rasulullah, apa yang Anda perintahkan kepada kami? Ya. Nah, bagaimana ketika hari akhir itu manusia itu bagaimana kata para sahabat? Maka beliau bersabda, hendaklah kalian pergi ke negeri Syam. Kemudian dari sahabat Ibnu Umar kembali, ya, dengan riwayat yang berbeda, namun dengan inti hadis yang sama, ya. Jadi tidak ada ulangi kembali. Ya, inti ini hadis yang sama, ya. Kemudian hadis yang keempat, Hudzaifah bin Yaman, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh api akan menyergap kalian, ya, akan mengelilingi, menggiring lebih tepatnya, ya, yang akan padam di satu lembah di Barhut, ya, ia akan mengepung manusia, menggiring manusia, di dalam terdapat siksaan yang pedih, ya, akan melahap, ya, jiwa, harta, serta mengelilingi seluruh dunia dalam waktu 8 hari. Ya, jadi waktu api dari kota Aden ini ya menggiring manusia dari seluruh penjuru dunia selama 8 hari ke negeri Syam. Ya, seperti terbangnya angin dan awan. Ya, jadi api ini seperti berterbangan. Panasnya malam hari lebih menyengat dari panasnya siang pada saat hari akhir tersebut. Ia memiliki suara yang bergemuruh di antara langit, ya, dan bunyi seperti gemuruh suara perti yang menggelegar. Ya, ia lebih dekat dengan kepala daripada ars. Ya, artinya apa? Bahwasannya itu udah benar-benar sangkakala tinggal ditiupkan. Ya, udah benar-benar dekat sekali. Ya, dan kita nggak tahu kondisi seperti apa yang bisa kita gambarkan pada ketika awal hari kiamat itu akan terjadi. Ya, banyak sekali para jamaah sekalian. Mungkin penulis-penulis buku baik untuk anak kecil ya, buku-buku gambar itu yang telah menggambarkan tentang hari akhir, ya, atau hari kiamat yang benar-benar digambarkan planet satu sama lain saling bertabrakan. Bumi sudah tidak kondusif dalam segala komponen yang ada di bumi, ya. Gunung-gunung berterbangan. Memang semuanya didasari dengan ayat dan juga hadis. Namun bagaimana sih dalam hadis-hadis yang lain menggambarkan kondisi hari kiamat tersendiri? Ya, nanti kita akan bahas. Maka salah satu sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah hari itu api tidak akan melewati orang-orang beriman laki dan perempuan? Bagaimana dengan kondisi orang-orang beriman ya di hari akhir nanti? Ya, tadi kan disebutkan api itu membawa azab. Bagaimana dengan orang beriman? Apakah orang beriman akan merasakan azab? Ya, atau akan dibawa oleh angin yang telah membawa ruh-ruh orang mukmin nanti yang sebelumnya telah terjadi. Beliau menjawab, di manakah orang-orang mukmin dan mukminat pada hari itu? Orang-orang tersebut lebih jelek dari keledai. Ya, mereka berlari menjauhi seperti berlarinya binatang. Tidak ada satupun dari mereka berkata cukup dan cukup. Artinya apa di hari akhir itu? Ya, orang-orang yang tinggal ya walaupun mereka
mempunyai keimanan, ya mereka adalah orang-orang yang keji, ya orang-orang yang tidak menghidupkan syariat Islam, ya atau bisa jadi mereka hanya ya memiliki identitas formal Islam tapi tidak menjalankan syariat Islam. Nah, maka bila Anda simpulkan, ya orang-orang beriman, yang hakikat imannya benar itu telah dibawa oleh ya angin sebelumnya, ya yang mengangkat roh-roh orang beriman. Ya, namun setelahnya orang-orang Muslim saja yang imannya tidak kokoh, ya tetap ada beberapa yang tinggal, namun ya eh, untuk kesempatan surga dan neraka nanti kita akan bahas di buku ke dua ya. Kemudian dari hadis yang kelima, Abdullah bin Umar berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda tentang lanjutan kejadian yang sebelumnya. Kemudian Allah mengirim angin dingin dari Syam. Tidak ada lagi di atas muka bumi seseorang di dalam hatinya kebaikan dan keimanan meskipun sebesar biji atom atau dzarrah. Ya, jika salah seorang dari mereka masuk ke dalam perut gunung, maka angin itu pun ikut masuk di dalam dan mencabut nyawa. Oke, berarti kita bisa simpulkan kembali, ya. Ketika api menggiring manusia ke negeri Syam, di dalam hadis Ibnu Abdullah bin Umar, ya, tidak ada lagi sisa orang beriman di hari akhir. Ya, nah, bedakan Islam dan Muslim dan mukmin. Ya, nah, kalau ketika orang beriman, walaupun di dalam hatinya hanya sebesar biji zarrah, biji atom, Allah akan mengangkat ruhnya ya sebelum hari akhir terjadi. Berarti hari akhir terjadi hanya sisa orang-orang kafir yang merasakan kekejian atau betapa dahsyatnya ya. Nah, jadi ilustrasi-ilustrasi orang-orang beriman merasakan kejadian hari kiamat ya kalau dilihat dari hadis ini mungkin keliru. Ya, karena mereka sudah diangkat sebelumnya ya oleh angin yang mencabut ruh orang-orang beriman. Abdul bin Umar berkata kembali, ya, yang tinggal hanyalah orang-orang seburuk-buruknya manusia, ya, yang sering melakukan maksiat seperti binatang buas, ya, bermusuhan seperti binatang kembali. Mereka tidak mengetahui ma'ruf, kebaikan, dan tidak mengingkari kemungkaran. Ya, nah, ya ini sebagai peringatan kita lah. Ya. Walaupun ini memang sikap atau sifat ya, perilaku orang-orang hari akhir, namun ini peringatan kita untuk menjauhi perilaku tersebut. Ya. Perilaku memang yang Allah tetapkan terhadap penduduk hari akhir, yang pantas untuk mendapatkan azab sebelum mereka mendapatkan azab nanti di neraka. Ya, jadi memang tempatnya hari akhir itu tempatnya orang merasa kebesaran Allah itu yang mutlak ya, para jamaah sekalian. Ya, seharusnya orang-orang kafir itu pun nanti akan menyesal ketika telah melihat kejadian hari akhir. Ya, tidak ada lagi bagi mereka tempat kembali. Ya, bahkan sebelum itu pun, ya, ketika matahari terbit dari barat, maka tidak ada lagi pintu taubat bagi mereka. Ya, tidak ada lagi bagi mereka untuk kembali ke dalam agama yang hak, ya, yaitu agama Islam. Ya, maka dari itu, ya, setan pun datang kepada mereka dan berkata, apakah kalian akan menerima azab tersebut? Ya, tentu orang-orang kafir itu berkata, apa yang engkau perintahkan ya kepada kami? Ia pun memerintahkan mereka untuk menyembah berhala. Setan menjanjikan bila mereka melakukan ini dan itu, rezeki mereka akan berlimpah, kehidupan mereka akan menjadi baik. Ya, nah, tetap dibuat makar oleh setan sampai di hari akhir. Bayangkan para jemaah sekalian. Ya, sebegitu besarnya permusuhan syaitan kepada manusia, anak cucu Adam. Dan pertanyaannya, berapa banyak anak cucu Adam yang menyadari permusuhan syaitan kepada mereka? Ya, apakah kita sudah sadar bahwa kita ini bermusuhan dengan syaitan? Sehingga apapun ya perilaku syaitan yang ada di lingkungan kita, yang ada pada diri kita harus kita hilangkan.
Itu sebetulnya bagaimana kita mengaplikasikan permusuhan kita kepada setan. Jangan kita cuma tahu minal jinnati wan nas, yuwaswisu fi sudurin nas. Itu doang yang kita tahu, tapi kita nggak aplikasikan itu dalil. Ya, kita aplikasikan. Kita harus sadar. Ya, kita bermuasabah, introspeksi. Apa dalam diri kita yang belum kita lakukan untuk bermusuhan dengan syaitan? Ya, apa pada dalam diri kita yang belum kita hilangkan ya dari fitnah-fitnah dan juga ya was-was ya bisikan syaitan dalam diri kita. Jangan sampai kita hanya tahu permusuhan tapi kita malah terjerumus terhadap sikap-sikap yang syaitan bawa ke dalam bisikan kita ya. Nah, ini sebetulnya ya sampai nanti hari akhir pun ya syaitan akan tetap membisikkan ke dalam ya jiwa-jiwa manusia yang keji ya. Dan tentu ya orang-orang yang beriman di hari sekarang ya tidak akan lepas juga dari bisikan syaitan ya. Nah, bahkan syaitan itu tujuannya untuk menyesatkan orang-orang beriman. Betul ya para jemaah sekalian, agar tersesat dari keimanan yang sudah mereka pegang ya. Nah, maka dari itu para jemaah sekalian, di dalam dalil ini kita sudah melihat betapa besarnya permusuhan kita dengan syaitan sampai di hari akhir. Sekarang kembali terhadap diri kita. Kapan kita mau sadar? Kapan kita mau menyadarkan orang-orang terdekat kita bahwa syaitan itu membisikkan kita tanpa kita sadari bahkan. Ya, dalam sholat kita nggak maksimal. Ketika ditanya, kok sholatnya nggak maksimal? Jawabannya, yang penting kan udah sholat. Yang penting kan sholatnya sah. Mulai remehkan sunnah. Kemudian ya merembet ke yang lain. Ah, eh, ya kan nggak apa-apa lah ya. Wattabi sayi'atan hasanatan tamhuha kan kata Allah dalam ya kata Rasul dalam hadisnya. Ya, kalau kita maksiat itu diikuti dengan kebaikan, ah nggak apa-apa deh sesekali maksiat. Yang penting kan saya melakukan kebaikan juga toh. Mulai meremehkan kemaksiatan. Lama-lama menjadi habit, menjadi kebiasaan. Aduh susah nih ngilangin. Ya insya Allah Allah maha maaf deh. Nambah lagi nanti. Nambah tambah-tambah ya udah. Tutup tuh jiwa. Ya lama-lama dia merasa nggak butuh ibadah deh. Kayaknya saya sholat sama nggak sholat kayaknya rezeki saya sama nih. Nah mulai ya karena meremehkan satu hal, meremehkan dari hal yang kecil dalam beribadah ya. Bukankah ini terjadi di masyarakat kita para jemaah sekalian ya, berapa banyak orang meremehkan sholat ya, berapa banyak orang mencari-cari alasan untuk sholat, berapa banyak orang ya mengamalkan puasa Ramadan tapi tidak mengindahkan amal yang lain yang mereka rasakan hanya lapar dan haus saja. Ini menjadi contoh yang paling real terhadap bisikan setan was-was itu. Ya. Nah, maka dari itu ya, para jemaah sekalian, dalil-dalil seperti ini memang tentang hari akhir. Namun tidak luput para jemaah sekalian. Dalil-dalil tersebut sekaligus memperingati kita bahwa begitu besarnya permusuhan kita dengan setan sampai nanti di padang mahsyar. Angin dingin yang merenggut jiwa-jiwa orang-orang mukmin merupakan bagian akhir dari tanda-tanda hari akhir sebelum ya. Nah, ini sebetulnya pembahasannya ini kurang tepat ini. Ya, angin tersebut sebetulnya setelah Nabi Isa turun ya. Walaupun kalau di pembahasan ada yang memajukan, tapi kalau ada pribadi dari tanda-tanda hari akhir yang telah kita bahas, nggak mungkin orang beriman sudah lenyap namun Nabi Isa baru turun, nggak mungkin ya. Karena pengikut Nabi Isa yang sholat bersama Nabi Isa adalah orang-orang beriman, nggak mungkin enggak ya. Maka nanti setelah angin lembut mengangkat roh orang-orang beriman ya, nah, maka tersisa hanyalah orang-orang yang keji ya, yaitu api yang muncul dari lembah Aden, kota Aden, menggiring, mengusir orang-orang musyrik, orang kafir dan para pendosa yang tidak ingat kepada Allah
ya. Mereka lupa terhadap Allah, ya. Makanya mereka nggak takut hari akhir para jemaah sekalian. Toh mereka aja nggak percaya Allah, ya. Gimana mereka takut tentang hari akhir? Mereka di hari akhir itu nggak merasakan, nggak sadar bahwa itu nggak akan terjadi kiamat. Gimana mereka mau beriman dengan 10 tanda hari akhir? Toh mereka aja nggak mengingat Allah, ngapain mereka takut? Kasarnya seperti itu. Ya, maka jangan heran sampai di hari akhir pun mereka tetap melakukan kekejian karena mereka tidak mengingat, ya, tidak beriman terhadap hari akhir. Ya, la taqumus sa'atu hatta la yuqalu fil ard Allahu Allah. Ya, hari kiamat tidak akan terjadi hingga tidak lagi diucapkan kalimat Allah Allah di muka bumi. Nantinya apa? Tidak ada lagi orang yang berzikir kepada Allah. Tidak ada lagi orang berdoa. Ya, kita tuh dakwah ya, para jemaah sekalian. Jangan dikira dakwah itu kita ngajak orang. Kita dakwah itu terhadap diri kita dulu, para jemaah sekalian. Dengan gimana? Dengan mengingat syariat Islam. Kedua, mempraktekannya. Ketiga, meneguhkan keimanan tentang takwa kita. Dan seluruh amal soleh yang kita lakukan itu bersinggungan dengan iman dan takwa. Berdoa, berzikir, karena kita taat kepada Allah, kita takut kepada Allah. Kita ingin mengindahkan dakwah Islam mulai dari diri kita doa dan zikir. Kapan Ustadz? Kapan pun. Lagi naik motor, berzikir. Ya, lagi mau tidur, ya, nah, zikir dahulu. Semuanya penuh dengan zikir. Ya, bukan berarti kita hidup harus agama doang, nggak boleh ada dunia-dunianya, ya. Enggak. Tapi itu menunjukkan ibadah itu mudah sebetulnya para jemaah sekalian. Silahkan para jemaah sekalian, sebutkan syarat Islam mana yang mempersulit manusia. Puasa. Toh dari zaman Nabi dahulu juga disyariatkan puasa kok. Ya kan? Hmm. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, berpuasalah seperti orang-orang atau kaum-kaum sebelum telah disyariatkan puasa. Ya, memang itu dari syariat nabi-nabi terdahulu kok. Salat. Berapa lama salat para jemaah sekalian dalam sehari? Ya, seberapa lama sih kita salat? Apalagi untuk yang salat di rumah gitu ya. Nggak, nggak lama salat. Ya. Dan waktu salat kan muasa para jemaah sekalian. Apa yang memberatkan kita dalam beribadah? Ya. Dan apalagi dengan ibadah-ibadah yang dengan lisan berzikir. Ya. Maka kita lestarikan dakwah itu mulai dari yang paling kecil doa, zikir. Ya. Maka orang-orang yang tidak mengingat Allah itulah hari kiamat akan terjadi. Setelah mereka hidup dengan penuh kegembiraan, foya-foya di dunia, harta yang Allah biarkan untuk mereka beristidraj, mereka lupa atas Allah. Allah biarin. Ya, jangan kira ya bahwa rezeki yang mereka dapatkan itu murni dari susah jerih susah payah mereka. Ingat, pintu rezeki gembok paling sulit dan paling besar itu punya Allah. Kalau Allah nggak membukakan gembok tersebut, kunci tersebut, rezeki mau kalian tumpah darah, muntah darah, tidak akan muncul rezeki, tidak akan dapat rezeki dari pintu tersebut. Ya. Di sisi lain pun ketika mereka memaksa Allah biarkan. Kenapa? Karena mereka bukan orang yang beriman. Allah biarkan pintu terbuka sekaligus dengan syaitan yang menggiring dengan rezeki tersebut. Allah biarin. Ya. Berapa banyak orang sudah terkena istidraj. Ya, contoh terbesar ya dari Fir'aun, Namrud, ya, nah, dan lain sebagainya. Ya, Allah biarin mereka itu hidup seakan-akan di dunia dengan foya-foya. Ya, tapi ketika nanti di akhirat Allah tagih, haho haho,
Belum sampai di akhirat, di alam barzah nanti ditanya dua malaikat. Lihat, nanti kita bahas insya Allah dalil. Dalil yang panjang, namun ya, kalau kita lihat kuburan itu sambil lihat dalil ini merinding. Lihat, karena baca pertama kali dalil itu ketika kuliah. Dalilnya panjang memang. Dulu kalau di Arab itu sekitar 3 halaman. Tapi kalau kita pikir ya, kita nggak lama hidup. Nanti di alam barzah, di kuburan ketemu malaikat, kita nggak tahu mau ngapain merinding ini. Kita akan menjawab sesuai dengan keimanan kita. Pertanyaan iman kita cukup nggak untuk menjawab itu. Ya, nah, itu dia. Bagaimana kita melihat, mengikatkan kita terhadap alam barzah kubur. Ya, dan ingat, orang wafat itu nggak cuma tentang umur loh para jemaah sekalian. Ya, jangan sampai, oh, ana masih muda, nanti aja deh, karena ingat-ingat alam barzah. Kan nggak ada yang tahu rezeki umur kita tuh sama Allah diberinya berapa hari gitu, berapa tahun lagi, berapa minggu, berapa bulan, ya. Nah, itu nanti kita akan bahas ya. Kalau misalkan para jemaah kan masih ingin terlanjut di kitab ini ya. Nah, di hari akhir nanti, ketika hari kiamat terjadi, manusia seperti binatang, lari kocar kacir, ya. Yang satu menderita, yang satu teriak, yang satu mencari saudaranya. Bahkan di akhir-akhir mereka udah nggak ingat dengan yang lain kecil kecuali keselamatan mereka sendiri. Ya, maka dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan ketika api menggiring manusia di padang mahsyar di Syam. Yusyarun nasu ala thalathi tara'iq rogibina rohibina. Ya, manusia akan digiring sebelum nanti mereka mendapatkan hari kiamat. Mereka melalui 3 jalan. Dalam keadaan harapan dan takutan. Wasnani ala ba'irin wa thalathatun ala ba'irin. Ada yang 2 orang di atas satu unta, ada yang 3 orang di atas satu unta. Wa arba'atun ala ba'irin, wa asratun ala ba'ir. 10 orang dalam satu unta. Saking mereka tuh mau kabur. Wa yashuru baqiyatahumun naru. Takiru ba'ahum. Ya. Serta sisanya nanti digiring api yang akan tidur bersama mereka. Ya. Pada siang hari, di mana mereka tidak tidur. Ya. Dan akan tidur bersama mereka pada malam hari. Di mana mereka akan tidur. Api itu terus bersama mereka. Haitsu yuqalu tabitu ma'hum haitsu batu. Wa tusbi'uhum haitsu asbahu. Wa tumshi ma'hum haitsu amsu. Ya, bahkan ketika mereka berjalan terus diiringi oleh api tersebut. Ya. Ini menunjukkan sudah tidak ada lagi jalan keluar bagi orang-orang kafir. Ya. Maka di hadis yang lain Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innakum tuhsyaruna rijalan wa rukbana wa tujarruna ala wujuhikum hahuna." Sungguhnya kalian akan digiring untuk dikumpulkan dalam berjalan kaki, berkendara diseret oleh api tersebut. Ya, inilah bagaimana kita melihat para jamaah sekalian. Ya, betapa dahsyatnya kejadian-kejadian hari akhir itu. Dan kita yang bisa merasakan dahsyatnya tersebut karena kita beriman. Orang kalau tidak beriman, mendengarkan tentang tanda hari akhir pun tidak mau dengar. Dari mukaddimah pun tidak mau mereka bahas. Apalagi tentang kejadian. Yang mereka pikirkan hanyalah dunia, dunia, dunia. Ketika mendapatkan pembahasan akhirat, mereka acuh tak acuh. Ya, Mempa- mempalingkan pandangan. Ya. Dan ketika mendengar sedikit pun mereka tidak ada rasa takut. Ya. Maka ketahuilah para jamaah sekalian. Betul adanya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa iman adalah nikmat. Islam adalah hidayah. Tidak semua mendapatkan hidayah Islam dan tidak semua orang muslim mendapatkan kenikmatan iman.
Betul ya, para jemaah sekalian ya. Nah, mungkin kita sedikit santai, kita mikirkan para jemaah sekalian. Sejauh ini tuh kita bisa belajar sholat itu karena apa para jemaah sekalian? Coba dorongan kita mau sholat tuh ngapain para jemaah sekalian? Kita coba jawab terhadap diri kita masing-masing. Selama ini saya sholat. Kenapa sih? Kenapa saya itu sadar untuk sholat? Kalau ditanya para jemaah sekalian, orang yang nggak sholat ditanya hukum sholat apa wajib insya Allah. Tapi mereka sholat enggak, ya kan? Kita bisa menjalankan tersebut karena apa? Karena keimanan. Bersyukur para jemaah sekalian, ya. Orang yang segerakan sholat ketika mendengar azan, orang yang memaksimalkan sholatnya, orang yang terhindar dari was-was syaitan ketika sholat, ya. Lah, stop. Kenapa yang mendengar sholat? Apakah bukankah sholat aja udah cukup? Nah, ingat para jemaah sekalian, ya. Fawailul lil musallin. Ah, orang-orang sholat. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka dalam sholat itu lalai. Apa itu lalai? Tidak fokus dan tidak diniatkan dalam sholat. Tidak memaksimalkan sholat. Allah nggak bilang nggak sah dalam ayat tersebut. Allah nggak bilang nggak dapat pahala dalam ayat tersebut. Tapi Allah bilang celaka, rugi, rugi. Ya, itu salah satu peringatan kita tentang hari akhir. Ya, tentang bagaimana kita menikmati iman kita. Ya, nah, dan itu juga yang sebetulnya kita harus bawa terhadap keluarga-keluarga kita. Ajak mereka untuk sholat dengan maksimum. Ya. Maka Abdullah bin Salam setelah mendengar berita kedatangan Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, ia mendatangi beliau dan bertanya kepadanya tentang berbagai hal. Kemudian ia salah satu pertanyaan ia berkata, aku bertanya kepadamu tentang tiga hal. Apa tanda hari akhir yang pertama? Ya. Nah, tanda hari akhir yang pertama yaitu apa yang menggiring dari timur ke barat. Ya. Nah, itu salah satu tanda hari akhir. Ya. Nah, atau lebih tepat, ini tanda hari akhir itu permulaan hari akhir. Para jemaah sekali. Bukan tanda-tanda. Ya. Beda. Ya. Maimunah binti Sa'ad, ya, radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Asyam ardul mahsyaril wal mansyar. Negeri Syam itu akan menjadi bumi mahsyar, tempatnya berkumpul, dan mansyar, tempatnya menyebar. Ya, bagaimana nanti eh, Syam itu bisa menjadi mahsyar, padang mahsyar, ya. Dan bagaimana nanti aplikasinya, wallah alam. Ya, nanti kita akan bahas di dalil-dalil setelahnya. Ya, kemudian ya tentang kejadian hari akhir itu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, berkata, ya, tentang bagaimana kejadian hari akhir. Ya, Rasulullah SAW bersabda, yatrukuna al-madinata ala khairi ma kanat. Mereka itu meninggalkan Madinah dalam kondisi terbaik padahal. La yarshaha illal awaf. Tidak ada yang menanti Madinah kecuali mereka para pencari rezeki. Ya. Nah, yang dimaksud itulah yuridu awafiyas sibai wa tayri. Yang dimaksud itu para pencari rezeki itu adalah binatang-binatang yang mencari makan. Wa akhiru ma yusharu ra'iyani min muzainah. Sedangkan yang terakhir digiring oleh api adalah dua pengembala dari Mazina, ya, yang hendak ingin pergi ke Madinah. Yan iqoni biwanamihima, ya. Mereka sedang meneriaki kambing mereka, ya. Fayajida biha, ya, wahsan, ya. Nah, dan ya mereka mendapatinya menjadi liar hewan mereka tersebut. Hatta idza balago taniyatal wada kharra ala wujuhihim. Sampai mereka dapat ke Bukit Wada.
keduanya tersungkur, yaitu pada saat keduanya mendengar tiupan sangkakala bangkit, disitulah bumi sudah hancur sehancur-hancur. Ya, maka di hadis-hadis yang telah kita bahas, sekitar 10 hadis tersebut, jelas sudah penjelasan tentang penggiringan manusia ke bumi Syam. Karena hadis-hadis yang mulia yang telah dikumpulkan dengan kesahihan hadis-hadis tersebut, ya, telah menjelaskan, ya, tentang kejadian, ya, penggiringan orang-orang kafir dari tempat mereka berada dengan api dari Aden menuju ke Syam, ya, dan orang-orang beriman telah diselamatkan dari api tersebut. Maka dari hadis tersebut akan muncul dua pertanyaan, ya. Pertama, pertanyaan itu muncul. Rasulullah menyebutkan dalam salah satu hadisnya akan muncul api dari bumi Aden menggiring manusia ke padang mahsyar. Namun Rasul di hadis yang lain juga bersabda, adapun tanda-tanda hari kiamat yang pertama adalah api yang menggiring mereka dari timur ke barat. Jawaban dari para ulama terkhusus pada kitab ini, ya, kita coba ijma dulu. Ya, jadi kalau ketemu dua dalil yang dalam artian artinya doang, itu bertabrakan, kita ijma. Ya, kita ijma dan kita takwil. Ya, keluarnya api dari Aden tidak meniadakan penyebaran api ini dengan cepat luar biasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mengiringi manusia, ya, dari negeri Khorasan, Pakistan, berada di daerah timur, ya, ke negeri Syam berada di negeri barat, bagi siapa saja yang hidup di belahan timur. Kalau ada pribadi, dilihat dari riwayat yang lain, dimaksud dari tanda yang pertama itu adalah tanda atau permulaan dari kejadian hari kiamat, bukan tanda-tanda hari akhir, tapi permulaan hari kiamat. Ya, ini yang pertama. Ya, yang kedua, seputar hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari tadi, ya, tentang bagaimana manusia digiring, ya, melalui beberapa jalan. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa penggiringan ini terjadi di akhirat, ya. Bukan di eh, hari akhir nanti. Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya At-Tazkir, ini kitab yang cukup terkenal dalam pembahasan fikih-fikih juga, menjelaskan bahwa pendapat tersebut disandarkan kepada Abdul Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali, Al-Halimi, ya, dan Imam Baihaqi. Ini merupakan pendapat yang cukup aneh, kata beliau. Ya. Hmm. Dan membantah pernyataan tersebut. Ya, kenapa? Karena di hari akhir itu mereka langsung di padang mahsyar, bukan digiring oleh unta. Ya, jadi pendapat ini dalam kitab ini dibantah, walaupun ya pendapatnya memang dari Imam Al-Qurtubi juga gitu. Imam salah satu yang dipakai juga dalam imam-imam Ahlus Sunnah, ya. Tapi ya kita menguatkan salah satu dalil yang mana lebih banyak jumhur ulamanya, ya, lebih banyak pendapat ulama, lebih aman lah kalau bagi kita. Dalam penjelasan hal tersebut, Imam Ibnu Katsir berkata, konteks kalimat yang menunjukkan bahwa penggiringan ini adalah penggiringan semua pada hari akhir di dunia. Jadi berwajib di Syam. Ini bukan di akhirat. Jadi golongan pertama dikumpulkan dalam keadaan kenyang, berpakaian dan berkendara. Ya, golongan yang lain berjalan kaki, kadang berkendara, kadang berjalan kaki. Ya, ya. Nah, inilah bagaimana sebetulnya dalam hadis tersebut, ya, hadisnya sudah jelas, tidak perlu ditakwil. Ya, makanya para pribadi, para jemaah sekalian, jarang sekali mengambil takwil-takwil hadis. Takwil hadis itu maksudnya ini hadis sudah jelas nih maknanya. Terus dicari lagi makna-makna yang lain yang kira-kira bisa mirip. Karena jarang sekali mengambil kayak gitu. Kalau udah jelas seperti ini ya sudah. Gitu. Ngapain kita cari makna yang lain gitu. Hmm. Ketika sangkakala ditiupkan, ya, maka tidak akan ada lagi kematian. Hewan yang berjalan, makan, minum, dan pakaian. Ya, karena sangkakala itu dua. Pertama itu menjadikan bumi itu hancur. Seluruh dunia hancur. Yang kedua itu membangkitkan manusia. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Kami akan mengumpulkan mereka di hari akhir nanti, diseret mereka. Terus muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Kenapa kekejian mereka? Dikumpulkan dengan wajah yang buruk. Ya, jadi ketika di padang mahsyar itu dikumpulkan itu sesuai dengan amal mereka. Ya, kalau memang mereka buruk akan diperlakukan dengan buruk juga. Ya, orang-orang kafir akan dikumpulkan di atas wajah mereka yang buruk. Ya, buta, bisu, tuli. Zat yang menjadi mereka dapat berjalan kaki kembali ketika di dunia. Ya, eh, menjadikan mereka diseret di wajah mereka di akhir. Ya, inilah bagaimana mereka akan nanti akan pindah ke neraka jahanam dengan keji. Dan itu tidak ada lagi hari kembali pada ketika sudah di padang mahsyar. Ya. Ini ada beberapa dari sisi kajian zaman sekarang tentang api yang muncul di Syam. Ya. Dalam surat At-Tur, ya, Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wat-tur wa kitabim mastur." Demi bukit yang mana dan demi kitab yang ditulis dalam lembaran-lembaran. Ya, firrahkim mansur, ya, dalam lembaran lembaran, ya, wal baitim ma'mur, dan demi, ya, rumah yang makmur itu Ka'bah, wasyafaqi wasyaqafil marfu, dan langit yang ditinggikan, wal bahri masjur, dan demi laut yang dinyalakan. Ya, ayat ini ya merupakan, ya, awal dari surat At-Tur yang mana dijelaskan bahwa ya At-Tur itu bukit Tur. Ya, wal bahri masjur, ya, maksud ada sumpah lautan yang dinyalakan secara bahasa. Laut dinyalakan bermakna laut yang menyala, ada api di dalamnya. Itu secara bahasa. Ya, ulama kita pada zaman dahulu tidak memiliki peralatan untuk melihat api-api yang ada di lautan. Ya, nah, tapi ya, pada zaman sekarang kita bisa meneliti apa yang ada di lautan. Ya, maka dari dalil seperti ini nggak perlu takwil, nggak perlu cari makna-makna yang lainnya. Ya, namun api-api tersebut di mana? Ya, apakah api tersebut termasuk api yang disinggung untuk menggiring orang-orang ke Syam? Ya, nah inilah bagaimana salah satu dari buku Ayatul Fi Bihar, ya, Ayatul Fi Bihar itu maknanya artinya adalah tanda-tanda kebesaran Allah di dalam eh, laut, ya, bahwasanya itu salah satu mukjizat yang mana ya kita nggak bisa ngambil kesimpulan bahwa itu api yang akan menggiring manusia dari Syam, ya, karena api-api tersebut memang tersebar, ya, ada ya kayak gunung api dalam air seperti itu kita nggak bisa menyimpulkan, ya, apakah itu sebagai api yang menggiring orang-orang kafir ke Syam nanti, ya, atau bagaimana, ya. Nah, nanti setelahnya kita akan bahas para jemaah sekalian tentang beberapa kesinggungan, ya, masalah geografi tentang kejadian hari akhir. Ya, terutama pembahasan-pembahasan di zaman sekarang, ya, para jemaah sekalian. Kita akan sedikit eh, sambungkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini kita bahas bersama ya pada pertemuan pagi hari ini, ya. Mungkin ya, para jemaah sekalian, pembahasan dalam kitab ini memang, nah, ini baru yang pertama, ya. Itu tanda-tanda hari akhir, ya. Nah, nanti setelah itu kita bisa bahas yang lain, ya. Namun bagaimana dari para jemaah sekalian, ya. Kalau dari pendapat para jemaah sekalian, umahat sekalian, ini dari banyak umahat, ya. Nah, kita mau nggak bahas alam barzakh, itu alam kubur, ya. Dari mulai ada fitnah alam kubur, kondisi ketika ditanya, malaikat yang turun, yang sampai sekarang penanya apa nama malaikatnya masih khilaf, ya. Nah,
Kemudian nanti tentang perjalanan manusia di hari akhir, daripada masyar sampai kontorah. Kemudian dalil-dalil tentang surga dan neraka. Kira-kira para jamaah sekalian masih ingin lanjut para jamaah sekalian untuk pembahasan tersebut, atau kita ingin ganti pembahasan? Ya, nah, itu mungkin yang ada masukan ya boleh di grup atau chat anak pribadi. Ya, nggak bak- ya nggak apa-apa ya para jamaah sekalian. Nah, mungkin terakhir bila ada yang ingin ditanyakan, tafadhol para jamaah sekalian, atau ada yang ingin disampaikan, tafadhol ya para jamaah sekalian ya. Atau sudah cukup ya, insya Allah para jamaah sekalian ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya insya Allah ya bila sudah cukup ya kita akhiri pembahasan kita ya pada pagi ini, mana insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pembuat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, dan insya Allah ya, nah, kita bersama keluarga kita bersama ya menuju surga Allah dan keadaan dosa-dosa telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan ya, dan di akhir nanti kita bisa menuju pintu surga dengan derajat yang tinggi-tingginya. Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah ya. Nah, astaghfi, yang minta maaf ya kekurangan atau kekeliruan dari kita bahas bersama atau ucapan dari Diana yang kurang berkenan. Sekali lagi Ana minta maaf sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nah, tatim ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Maaf,